Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa, ini pertemuan yang kedua. Mari kita masuk kepada materi yang sifatnya ini masih pengantar ya. Jadi topik kita kali ini itu urgensi pendidikan kewarganegaraan. Nanti yang akan kita pelajari di dalam sesi pertemuan ini, satu pengantar, dua pengertian PKN, tiga tujuan, 4 standar kompetensi, 5 skop atau ruang lingkup kajian materi, maksudnya begitu. Lalu visi misi PKN, landasan hukum PKN ini, ya kita singkat PKN ya, pendidikan kewarganegaraan. Berikutnya landasan historis. Saudara-saudara mahasiswa, dalam perjalanan sejarah Nusantara selama kurun waktu kurang lebih 2000 tahun yang lalu, tercatat hanya 3 negara kesatuan yang tegak berdiri di bumi Nusantara ini, yaitu Sriwijaya yang pertama, yang kedua Majapahit, yang ketiga ya kita sekarang ini NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebinekaan budaya dan kondisi geografis membuat bangsa Indonesia mudah terpecah belah. Dengan kata lain, secara fisik, geografis, dan sosial budaya, negara Indonesia yang Nusantara ini rawan perpecahan, rawan konflik. Penjajahan mengakibatkan kebodohan, mengakibatkan penderitaan yang pada awal abad 20 mendorong tumbuhnya semangat kebangsaan. Bangkitan nasional ini ditandai dengan lahirnya Budi Utomo 1908, lalu ada disambung lagi dengan peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 28. Ini merupakan tonggak-tonggak sejarah penting bagi bangsa ini. Sumpah Pemuda tersebut merupakan perwujudan sikap dan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu dalam wadah negara, bangsa, dan bahasa Indonesia. Satu tanah air, ya, menunjukkan berarti geografis kita, kesatuan geografis, satu bangsa, menunjukkan satu kesatuan politik, dan satu bahasa, menunjukkan satu kesatuan sosial budaya. Inilah tekad mewujudkan perjuangan yang akhirnya melahirkan proklamasi kemerdekaan bangsa ini pada tahun 45, 17 Agustus 45. Kendati pun kita sudah merdeka, pengalaman membuktikan bahwa kemerdekaan tidak membebaskan bangsa Indonesia dari berbagai macam tantangan, berbagai macam hambatan, berbagai macam ancaman, demikian juga gangguan. Kita tentu belajar negara-negara besar Sriwijaya, Majapahit akhirnya runtuh juga, akhirnya tinggal kenangan juga. Tentu sejarah buruk tidak boleh kita ulangi lagi. Mengapa mereka runtuh? Salah satunya memang tidak kuatnya ideologi yang dimilikinya. Kali lagi bahwa ternyata kemerdekaan tidak membebaskan bangsa ini dari berbagai ancaman, dari berbagai tantangan, hambatan, maupun gangguan. Kita masih ingat di dalam sejarah perjuangan bangsa, kita mengetahui bagaimana invasi Belanda, lalu ada berbagai pemberontakan yang lain, dan mengkhianatan PKI, serta penyelewengan terhadap negara kesatuan negara Republik Indonesia. Sejarah memberikan pelajaran berharga kepada kita sebagai bangsa bahwa ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan tidak hanya datang dari luar, melainkan juga dari dalam, dari tubuh bangsa Indonesia sendiri. Untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia ini, perlu dikerahkan segenap kemampuan, segenap kekuatan, serta potensi yang ada pada bangsa Indonesia yang terwujud sebagai kesadaran kemampuan bela negara. Karena itu, seluruh warga sejak dini perlu dibekali kemampuan bela negara, pendidikan pendaulatan bela negara, dan tantangan ke depan semakin berat, bukan semakin ringan, tapi semakin berat. PPBN ini atau pendidikan pendaulatan bela negara ini dilaksanakan melalui 2 tahapan, yaitu melalui pendidikan di sekolah dasar dan menengah. Misalnya, di sana ada pendidikan kepramukaan, sedangkan di perguruan tinggi diantaranya melalui pendidikan kewarganegaraan ini, atau nanti selanjutnya kita singkat dengan istilah PKN. Ancaman di hadapan kita bisa berupa disintegrasi, ada gerakan separatisme, keresahan sosial akibat adanya gap ekonomi, yang kaya semakin kaya, yang miskin malah semakin miskin lagi, ada tindakan makar terhadap pemerintah yang sah. Berikutnya juga ada potensi konflik, yang ini merupakan ancaman. Berikutnya masuknya ideologi asing, adanya liberalisme, komunisme, dan lain-lain.
Itu semua berupa ancaman. Dan yang berupa tantangan misalnya pemerataan pendidikan yang kurang merata, ada pemberantasan tingkatan KKN, mengurangi gap ekonomi penduduk, ada pengurangan kriminalitas, ada meningkatkan ICT, meningkatkan transportasi. Ini semua tantangan yang memotivasi untuk maju ya. Yang berupa hambatan misalkan keanekaragaman budaya, wilayah kita yang sangat luas, apalagi terpisah-pisah oleh lautan dan pulau, besarnya ketimpangan dan kesenjangan dalam perekonomian maupun sosial, adanya paham etnosentrisme atau sukuisme, cinta suku yang berlebihan, melamanya budaya nasional disebabkan kontak dengan budaya-budaya asing, ini semua berupa hambatan. Sedangkan yang merupakan gangguan, misalnya tingkat pendidikan yang masih rendah, rendahnya pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa, masuknya budaya asing yang membawa serta ideologi yang berbeda dengan ideologi bangsa yang sudah ada selama ini, adanya perbedaan pendapat di dalam kegiatan berpolitik. Ini semua merupakan gangguan. Pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan ini sebenarnya dilakukan dan dikembangkan di seluruh dunia. Walaupun dengan istilah yang berbeda-beda ya. Ada yang menyebut civic education, ada yang menyebut citizen education, kalau kita adalah PKN ya. Atau ada juga yang menyebut democracy education, pendidikan demokrasi. Namun pada dasarnya semua itu adalah PKN, pendidikan kewarganegaraan. Mata kuliah ini memiliki peran yang sangat strategis dalam mempersiapkan warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkeadaban. Berdasarkan rumusan Civic Internasional, disepakati bahwa pendidikan demokrasi atau kita sebut PKN atau pendidikan kewarganegaraan itu sangat penting untuk pertumbuhan civic culture, untuk keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintah yang demokratis. Diperlukan pendidikan kewarganegaraan ini, diberikan civic education ini, diberikan PPKN ini, kira-kira begitu. Menurut Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 serta SK Dirjen Dikti Tahun 2006, bahwa mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi ini terdiri dari 3. Satu adalah pendidikan agama, yang kedua pendidikan kewarganegaraan, berikutnya adalah bahasa Indonesia. Ya, sedangkan menurut Nukman Sumantri bahwa PKN, pendidikan kewarganegaraan ini untuk melatih para siswa atau para mahasiswa berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tentu ini definisi atau pengertian untuk Indonesia ya. Pendidikan kewarganegaraan ini diantaranya berfungsi untuk mengembangkan civic intelligence, untuk menumbuhkan civic partisipasi, dan juga untuk mengembangkan civic responsibility, tanggung jawab sosial, kira-kira begitu ya. Pendidikan kewarganegaraan ini merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, tentu melalui koridor value-based education, dibangun atas paradigma sebagai berikut. Jadi yang pertama, PKN secara kurikuler, ini dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, yang cerdas, yang partisipatif, dan yang bertanggung jawab. Sedangkan yang kedua, PKN secara teoritis dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik, baik pengetahuan, sikap, maupun perilaku. Kira-kira begitu. Lalu yang ketiga, PKN ini dirancang secara pragmatik, artinya dirancang sebagai subjek pembelajaran yang mengusung nilai-nilai yang harus diaplikasikan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira begitu. Saudara-saudara mahasiswa, inilah permasalahan, inilah problema yang sekarang membentang di hadapan kita. Kita tahu persis sekarang melemahnya persaudaraan sebangsa ini. Seolah-olah bangsa ini terpecah menjadi dua. Ada satu kelompok kadrun, ada satu kelompok cebong, begitulah kalau kita sering membaca media sosial. Juga banyak yang berkomentar menguatnya politik aliran, politik identitas. Berikutnya banyak pragmatisme politik, orang loncat sini, loncat sana, pindah partai satu, partai berikutnya, dengan tidak jelas motifnya, apakah motifnya kekuasaan, apa motifnya ekonomi, nampak partisipasi politik yang tidak berpola, bahkan seringkali apa yang disebut pucuk pimpinan partai tidak sama dengan grassroots yang ada di bawah.
pilihan yang di atas tidak sama dengan pilihan yang di bawah. Sama sekali tidak terpola seperti itu. Yang di atas berjalan sendiri, yang di bawah berjalan sendiri. Berikutnya, menurunnya partisipasi politik. Ini kadang tampak pada saat pemilu. Partisipasi masyarakat tidak sampai 70%, tidak sampai 75%, ya kisaran 50 kira-kira begitu. Berikutnya, terpampang di hadapan kita adalah kurangnya spirit moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Di mana-mana masih terjadi KKN, masih terjadi korupsi, masih ada kolusi, masih ada nepotisme, dan beberapa hal melemahnya pilar-pilar kehidupan berbangsa bernegara ini. Ini tentu harus segera dicarikan solusinya. Langkah-langkah strategis sebagai solusi harus segera diambil, misalnya mengadakan pembinaan rasa kebangsaan agar bersatu padu lagi, tidak tercerai-berai, tidak terpecah belah, membina jiwa patriotisme, jiwa nasionalisme, meningkatkan partisipasi warga, partisipasi kewarganegaraan dalam pemilu, partisipasi meningkat, itu harapan kita. Dan mahasiswa sebagai pemimpin masa depan harus dibina, berikutnya mahasiswa juga harus mampu melakukan social control, yaitu melakukan kontrol sosial yang independen dan tidak ditunggangi kelompok kepentingan manapun. Artinya ini murni aspirasi dan kontrol sosial dari adik-adik mahasiswa. Mahasiswa dapat menjadi pressure group atau grup penekan yang punya posisi bargaining position, punya posisi tawar yang kuat, terhadap begitu. Mahasiswa perlu ditingkatkan kecakapan kewarganegaraannya, perlunya penguatan wawasan kebangsaan, perlunya peningkatan partisipasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka perlu sekali pendidikan pendahuluan bela negara untuk meningkatkan kecintaan terhadap tanah air, meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, meningkatkan keyakinan bahwa Pancasila ini sebagai ideologi kita, meningkatkan kerelaan bela negara, mengembangkan kemampuan awal di dalam bela negara. Perlu dipahami bahwa bela negara tidak harus berperang, tidak harus angkat senjata, tetapi dapat melalui pendidikan di tingkat dasar dan menengah dengan melalui pendidikan pramuka, sedangkan di perguruan tinggi melalui pendidikan kewarganegaraan atau PKN yang sedang kita pelajari saat ini. Adapun tujuan dari pendidikan kewarganegaraan ini, secara singkat tentu bisa dikatakan a good citizen, menjadi warga negara yang baik, menjadi ilmuwan yang profesional, yang memiliki rasa kebanggaan dan cinta tanah air, yang demokratis, berkeadaban, memiliki daya saing, disiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai-nilai Pancasila. Dan juga pendidikan kewarganegaraan ini membantu mahasiswa untuk mengembangkan potensinya, mengembangkan kemampuannya untuk menjadi seorang ilmuwan yang memiliki ilmu pengetahuan, punya sikap, punya keterampilan, punya kesadaran bernegara yang tinggi, sehingga mampu membawa dirinya menjadi warga negara yang bertanggung jawab untuk berpartisipasi dan memiliki disiplin yang tinggi demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia tercinta ini. Itu tentang kompetensi yang diharapkan mahasiswa mampu berpikir rasional, bersikap dewasa dan dinamis, berpandangan luas dan bersikap demokratis yang berkeadaban sebagai warga negara Indonesia. Dengan berbekal kemampuan intelektual di atas tadi, mahasiswa sangat diharapkan akan mampu melaksanakan proses belajar sepanjang hayat, lifelong learning. Dan juga diharapkan mahasiswa menjadi seorang ilmuwan yang profesional, yang berkepribadian Indonesia tentunya begitu, dan menjunjung nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Skop atau ruang lingkup materi PKN ini ya sangat luas, di antaranya nanti kita pelajari identitas nasional, hak dan kewajiban sebagai warga negara, negara dan konstitusi, demokrasi, HAM, rule of law, dan tentu masih banyak lagi ya. Visi yang sangat penting dari PKN ini, pendidikan kewarganegaraan ini, yaitu mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia yang seutuhnya, memantapkan mahasiswa sebagai manusia atau sebagai pribadi yang utuh di sini, dalam arti punya keutuhan, punya keterpaduan antara kemantapan rohani dan juga jasmaninya, sejahtera lahir maupun
batinnya. Jadi ada keseimbangan seperti itu. Berikutnya diharapkan mahasiswa ini memahami dan mengamalkan, jadi tidak cukup memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tentu dalam percaturan kehidupan internasional. Dan juga membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya. Landasan hukum PKN ini diantaranya yaitu Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hal yang kedua, hal yang keempat, pasal 27, pasal 30, dan seterusnya ya. Lalu juga ada TAP MPR, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, negara, ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, dan seterusnya ya. Silakan dibaca sendiri. Adapun landasan historis atau landasan sejarah pada tahun 1790 ini di Amerika diajarkan dengan nama civics. Di Indonesia juga pernah diajarkan dulu dengan di SD maupun di SMP maupun di SMA. Sedangkan pada tahun 1957 sudah mulai membahas, mengkaji bagaimana cara memulihkan kewarganegaraan. Lalu berkembang tahun 1961 juga dibahas di dalamnya tentang kebangkitan nasional, tentang Undang-Undang Dasar 45, sudah begitu. Pada tahun 7374 ini sudah diajarkan di perguruan tinggi ya. Lalu muncullah Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 tentang bela negara, muncul Undang-Undang Nomor 2 tahun 89 tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Lalu ada keputusan Mendiknas Nomor 232 garis-miring 2000, kemudian terbit Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Seperti tadi disampaikan, ini adalah mata kuliah wajib. Terus tahun berikutnya muncul lagi SK DJ Dikti, juga yang terkait dengan mata kuliah PKN ini, dan muncul tahun 2012 Undang-Undang Nomor 12 tentang kewarganegaraan. Terakhir, sebagai penutup, saya tegaskan bahwa Pancasila ini sebagai dasar dari pendidikan kewarganegaraan. Jadi, pendidikan kewarganegaraan kita ini berdasarkan Pancasila dengan nilai-nilai, ada nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan, nilai musyawarah atau demokrasi, nilai keadilan sosial atau nilai kesejahteraan. Ya, karena di Indonesia, ya CV kita, PKN kita dasarnya adalah filsafat kita adalah Pancasila. Kiranya pertemuan ini cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi, saudara mahasiswa, jangan hanya mengandalkan dari saya, ini hanya mengantar saja, menyiapkan kulit-kulitnya. Saudara yang berkewajiban menindaklanjuti, memahami, mendalami yang lebih jauh, lebih banyak dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.